Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Khairunnisa dengan NIM 213111180 dari kelas 2 IPAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kaidah fikih. Kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung dengan niatnya. Contohnya, ketika ada seorang menemukan barang di jalan, kemudian dia mengambilnya. Lalu suatu saat barang itu rusak. Maka yang selanjutnya itu tergantung dengan niatnya. Apabila awal itu niatnya dia hanya untuk menjaganya, maka dia tidak diharuskan untuk mengganti, karena dia itu berniat hanya untuk menjaganya, menjaga amanahnya itu. Terus apabila dia berniat buat mengambilnya, menjadikan itu miliknya, maka seharusnya dia menggantinya, membayarnya kepada yang punya. Terus kaidah yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contohnya, apabila ada sepasang suami istri yang sudah lama menikah, kemudian istrinya ini yakin kalau suaminya ini tidak memberikan dia nafkah, tapi suaminya menyangkalnya dengan bilang kalau dia itu tidak melakukan itu. Nah, dari keyakinan istrinya ini tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan dari suaminya, karena dia hanya sekedar bilang dan tidak memberikan bukti. Nah, juga istrinya ini harus disumpah gitu. Kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Contohnya, apabila kita sedang safar. Nah, di saat yang bersamaan juga kita itu sedang berada di kesulitan. Nah, lalu kita diberikan kemudahan. Kemudahannya itu kayak bisa menjamak sholat, mengqashar sholat, kita bisa membatalkan puasa apabila puasa. Nah, itu diberikan kemudahan. Jadi dari kesulitan kita sedang safar itu kita diberikan kemudahan dari bisa mengqashar dan menjamak sholat dan lainnya. Itu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kaidah yang keempat, ad-dararu yuzalu. Kemadharatan itu harus dihilangkan. Contohnya, apabila ada suami yang meninggalkan istrinya bertahun-tahun dan tidak ada kabar, maka istri dan anaknya ini menjadi kemadharatan gitu. Jadi kemudian pengadilan itu memutuskan untuk suami istri ini bercerai, diputuskan untuk mereka sudah bercerai. Jadi sehingga istrinya ini bisa menikah lagi gitu. Jadi kemadharatannya itu dihilangkan gitu dengan cara pengadilan memutuskan mereka bercerai gitu. Kaidah yang kelima adalah al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum. Contohnya, apabila ada gotong royong untuk membersihkan jalan, atau ada gotong royong untuk membuatkan rumah untuk anak yatim piatu. Nah, apabila mereka gotong royong, itu adatnya tidak diberi imbalan atau upah, tidak beri upah. Karena adatnya orang gotong royong itu sukarela, tidak diberi upah. Beda lagi kalau yang mengerjakan itu adalah tukang kayu, tukang bangun rumah. Nah, itu diberikan upah atau gaji, karena adatnya seorang tukang itu diberikan gaji karena mereka bekerja, beda dengan gotong royong seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.